Dalam model pengambilan keputusan konsumen, digambarkan bahwa terdapat faktor-faktor yang saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan perilaku konsumen. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor upaya pemasaran dari perusahaan atau brand. Dalam video ini, saya akan membahas faktor-faktor internal pengambilan keputusan konsumen yang secara umum dapat dibagi lagi menjadi dua, faktor personal dan faktor psikologis. Faktor personal antara lain meliputi yang pertama usia dan siklus hidup. Ketika kita masih kanak-kanak, mayoritas pengambilan keputusan mengenai apa yang kita konsumsi dilakukan oleh orang tua kita. Semakin kita dewasa dan memiliki independensi secara ekonomi, semakin besar proporsi pengambilan keputusan yang kita ambil secara mandiri. Saat kita sudah lanjut usia nanti, kemungkinan semakin besar proporsi pengambilan keputusan yang akan dilakukan bagi kita oleh anak-anak kita. Tentunya hal ini tidak hanya terbatas dengan usia biologis, namun terkait juga dengan siklus hidup. Misalnya, proses pengambilan keputusan konsumen yang single akan berbeda dengan yang sudah menikah, dan yang sudah dikaruniai anak akan berbeda pula dengan yang belum. Kemudian tergantung juga dengan rentang usia anak yang dimiliki. Bagi orang tua yang memiliki anak usia balita, pengambilan keputusan untuk konsumsi mungkin akan banyak terjadi di gerai-gerai penjual kebutuhan bayi dan anak. Sedangkan bagi orang tua yang anaknya memasuki usia sekolah, konsumsi di toko-toko buku dan keperluan sekolah akan meningkat. Jenis pekerjaan seseorang juga memengaruhi pengambilan keputusan dan perilakunya sebagai konsumen. Seseorang yang proporsi penghasilannya lebih banyak berasal dari komisi atau seasonal service akan mengatur pengeluaran dan konsumsi secara berbeda jika dibandingkan dengan seorang pegawai yang penghasilannya tidak banyak berubah dari bulan ke bulan. Di samping itu, kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap konsumsi. Biasanya cenderung berkorelasi positif. While money is not everything, most things need money. Dengan meningkatnya kondisi perekonomian seseorang, semakin banyak opsi yang dapat dipilih. Jika sebelum lulus kuliah dan memiliki penghasilan mandiri, misalnya, Anda mungkin hanya bisa memilih di antara opsi smartphone entry level. Namun ketika Anda sudah memiliki penghasilan yang cukup, opsi-opsi mid-range bahkan flagship sekalipun menjadi terbuka ketika Anda ingin membeli ponsel pintar baru. Namun belum tentu seseorang yang kondisi ekonominya meningkat akan serta-merta mengonsumsi barang, jasa, pengalaman, dan hiburan yang mewah dan mahal. Hal ini juga terkait dengan gaya hidup. Lifestyle is a conscious choice, sebuah pilihan yang dibuat dengan penuh kesadaran. Tidak sedikit di antara 100 orang terkaya di dunia, seperti contohnya Bill Gates, cenderung memilih gaya berpakaian yang tidak berlebihan dan sederhana. Contoh lain dari lifestyle adalah pilihan diet kita. Dewasa ini, semakin banyak orang yang memilih gaya hidup vegetarian atau vegan. Entah itu untuk alasan keagamaan, kesehatan, atau kepedulian lingkungan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap bagaimana kita mengambil keputusan untuk konsumsi makanan dan minuman. Ada sebuah penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa manusia dapat memangkas emisi gas karbon dioksida yang selama ini mengakselerasi pemanasan global sebesar 70% di tahun 2050 jika setiap daripada kita mengadopsi gaya hidup vegan. Hal ini karena tingginya emisi gas CO2 dari proses peternakan dan pengolahan produk-produk hewani. Hal tersebut tentunya sulit untuk direalisasikan, karena setiap individu memiliki preferensi dan personality masing-masing. Berbicara tentang personality, kepribadian kita sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mengambil keputusan sebagai konsumen. Ada orang yang cenderung mudah dan cepat dalam mengambil keputusan, dalam tanda kutip tidak suka ribet. Ada juga orang yang sulit mengambil keputusan atau cenderung indecisive. Ada orang yang mudah terpengaruh, ada juga yang tetap pendiriannya. Sangat sulit mengeneralisasi kepribadian seseorang. Namun kepribadian yang berbeda-beda tersebut
berpengaruh terhadap bagaimana konsumen mengambil keputusan dan caranya berinteraksi dengan suatu produk atau brand. Hal terakhir yang saya bahas dalam ranah personal ini adalah konsep diri. Self-concept adalah cara kita melihat dan mengevaluasi diri kita sendiri. Setidaknya ada 5 domain dalam konsep diri, yaitu domain fisik, bagaimana kita mempersepsikan keberadaan dan penampilan kita secara fisik, domain afektif, bagaimana kita menyadari kondisi emosional kita pada suatu waktu tertentu, domain kompetensi, bagaimana kita menilai kemampuan atau keterampilan kita untuk mengerjakan sesuatu, domain sosial, bagaimana kita memandang interaksi kita dengan orang lain, dan domain akademik atau karir, bagaimana kita mengevaluasi kesuksesan dan kegagalan kita dalam ranah akademik atau pekerjaan. Seperti halnya kepribadian, ada satu spektrum terkait konsep diri. Ada orang yang cenderung memandang dirinya dengan pesimis, sehingga mereka mungkin berusaha untuk mengkompensasi kekurangan yang ia rasakan dengan mengonsumsi sesuatu yang bisa meningkatkan konsep dan kepercayaan dirinya. Ada juga yang cenderung optimistis dalam mengevaluasi diri. Bahkan ada juga yang over pede atau malah narsis, yaitu suatu kecintaan berlebih terhadap diri sendiri. Overvaluing oneself. Sementara itu, faktor-faktor psikologis meliputi antara lain, yang pertama, motivasi. Saya sudah membahas ini secara khusus dalam video terpisah. Anda dapat mengaksesnya di channel YouTube saya. Faktor psikologis lainnya adalah persepsi. Jika self-concept adalah caramu memandang diri sendiri, persepsi adalah caramu melihat dunia. Bagaimana kita menginterpretasikan informasi sensorik dari panca indera kita untuk mencoba memaknai dunia dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Seringkali ada kebingungan dalam membedakan persepsi dengan perspektif. Cara mudah untuk mengingatnya adalah seperti ini. Ibaratnya Anda mengambil foto untuk diunggah ke media sosial, perspektif adalah angle atau sudut pandang. Foto yang diambil dari angle bawah akan cenderung membuat Anda nampak besar, sedangkan foto yang diambil dari sudut agak ke atas membuat Anda terlihat lebih kecil. Setelah Anda mengambil foto dengan angle tertentu, Anda akan mengunggahnya ke Instagram misalnya. Anda meng-apply filter. Inilah persepsi. Bagaimana Anda memproses, menginterpretasikan, memfilter suatu informasi sehingga menjadi suatu yang bermakna. Sementara itu, learning adalah suatu perubahan perilaku akibat pengalaman dan interaksi kita dengan lingkungan kita. Memang benar, experience is the best teacher. Konsumen juga belajar dari pengalamannya, mana yang cocok untuk dirinya dan mana yang tidak. Kita juga bisa belajar dari pengkondisian. Ada 3 jenisnya. Yang pertama disebut dengan classical conditioning, di mana konsumen dapat dikondisikan dengan stimulus sensorik, contohnya gambar makanan yang menggugah selera, suara jingle musik yang fun, dan wangi makanan di restoran-restoran cepat saji. Diharapkan ada learning yang terjadi bahwa stimulus yang terkesan positif akan diasosiasikan dengan respon yang positif pula. Lapar mata merupakan suatu respon konsumen terhadap pengkondisian yang perlu kita sadari. Selain itu, ada juga operant conditioning yang memberikan penguatan positif atau negatif. Di ilmu ekonomi, ini dikenal dengan insentif. Contohnya, ketika saya tahu di suatu toko ada promo piring cantik untuk setiap pembelian kelipatan 50.000, maka saya akan menyesuaikan perilaku saya untuk bisa mendapatkan insentif tersebut. Saya akan berbelanja sejumlah 50.000 dan kelipatannya untuk memaksimalisasi insentif yang saya bisa dapatkan. Jenis learning yang ketiga adalah melalui observasi. Kita dapat belajar dari memperhatikan dan mengimitasi orang lain. Mengamati dan meniru adalah hal yang sangat instingtif bagi kita manusia. Karenanya muncullah istilah-istilah seperti influencer dan follower. Beliefs dan attitude, keyakinan dan sikap kita terhadap sesuatu juga mempengaruhi perilaku kita sebagai konsumen. Contohnya adalah beragam pantangan makanan dan minuman berdasarkan keyakinan dan kepercayaan.
Di India, McDonald's tidak menyajikan pilihan daging sapi maupun babi. Attitude kita juga menentukan pilihan kita sebagai konsumen. Misalnya, orang Indonesia cenderung memiliki preferensi terhadap brand mobil Jepang. Karenanya attitude kita sudah terbentuk sedemikian rupa dari generasi ke generasi. Bahkan brand mobil besar dari Amerika Serikat seperti Ford dan Chevrolet pun kalah bersaing di Indonesia. Contoh lain, attitude orang Indonesia terhadap 7-Eleven store tidak sekuat rekan-rekan kita di Thailand, di mana 7-Eleven menguasai 70% dari pasar convenience store. Akhirnya, brand ini pun tidak survive dan harus hengkang dari Indonesia. Selain itu, ekspektasi konsumen juga berpengaruh terhadap perilaku konsumen dan pengambilan keputusannya. Pada akhirnya, ini juga akan berpengaruh terhadap kepuasan, karena kepuasan adalah gap antara ekspektasi dan realita. Berdasarkan motivasi, persepsi, preferensi, learning, dan attitude, seseorang yang memiliki ekspektasi yang tinggi akan cenderung mencari brand yang ia rasa dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Perilaku konsumen dan hal-hal yang memengaruhinya memang kompleks, karena konsumen memang kompleks dan beragam. Apapun itu, perbedaan-perbedaan antar individu membuat setiap konsumen unik dan menjadikan perilaku konsumen sebuah ranah ilmu yang sangat menarik untuk dipelajari. Demikian sharing dari saya dalam video kali ini. Subscribe for other educational contents. Stay inspired, be inspiring.